Itu ada tulisan, mohon tidak meninggalkan barang Anda tanpa pengawasan di ruangan ini. Kalau di istana bunyinya mohon tidak meninggalkan otak Anda tanpa pengawasan. Bisa dicuri otak. Cariin pantun dulu nih. Di Teluk Jakarta kapal terdampar. Para nelayan berebut naik. Membaca buku terbitan Al-Qatsar. Ilmu bertambah, akhlak membaik. Dan identitas kita di ruangan ini adalah ilmu dan akhlak. Itu identitas kita. Identitas sebagai manusia, identitas sebagai pemilih. Tuh. Karena itu FNN dan saya pakai parameter di luar KPU untuk menentukan siapa yang layak jadi presiden. Yang pertama adalah dia harus lolos akhlakbilitas. Yang kita sebut epicability dalam bahasa Inggris. Akhlakbilitas. Baru kita uji ilmubilitasnya, intelektualitasnya. Baru boleh kita loloskan dia dengan elektabilitas. Jadi itu desainnya tuh sama dengan yang diterangkan oleh murid saya yaitu Ray. Jadi Ray betul dia menerangkan tentang kesulitan kita untuk masuk dalam pemilu karena kekacauan peralatan untuk sebut aja untuk menghalangi orang. Buat menghalangi pun undang-undangnya kacau gitu. Apalagi untuk membebaskan kompetisi, padahal dasar dari demokrasi adalah free competition dengan cara apapun itu. Dengan berdebat berbasis pada identitas, tapi nggak boleh berdebat berbasis uang. Karena nggak ada perdebatan basisnya uang. Uang itu dialirkan perlahan-lahan lewat gorong-gorong. Tetapi identitas dipercakapkan. Anda boleh kasih klaim demokrasi menurut masyarakat Minang apa? Identitas Minang punya prinsip demokrasi bahwa tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalam langgar, di dalam rumah panjang itu. Orang boleh berdebat di situ. Jadi saya balik lagi pada pantun tadi. Ilmu bertambah, akhlak membaik. Itu dasarnya kenapa kita mau pemilu 2024 dipakai prinsip tadi itu. Prinsip Al-Qatsar yang adalah surah paling pendek dalam Al-Quran. Ya saya baca. Tapi maknanya panjang karena di situ ada tuntunan untuk salat dan tuntunan untuk berkurban. Gimana? Habib belum tuh. Jadi kalau kita pakai ayat itu misalnya, kalau orang bilang politik identitas, bukan. Itu adalah Pancasila. Jelas. Berkurban adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Sholat adalah sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu apa salahnya tuh? Memakai ayat itu dan kita jadikan itu sebagai identitas yang diterjemahkan secara sosiologis, yang teologis tadi, itu ada Pancasila. Kan sempurna tuh. Mau saya tambah lagi kuliahnya. Jadi dasar itu yang hendak kita pertengkarkan dengan kekuasaannya. Kacaunya Pak Jokowi, dia nggak ngerti genealogi dari istilah lalu tiba-tiba muncul. Jangan pakai politik identitas, karena di brief oleh orang-orang dungu. Iya, dia nggak ngerti apa artinya identitas, identity. Nggak ada identitas yang final. Selama kita hidup, identitas kita bisa berubah. Itu intinya. Bahkan dalam bahasa Yunani, identitas itu artinya dia yang sudah mati. Kenapa begitu? Hanya orang mati yang bisa diidentifikasi. Kalau kita masih hidup, nafas kita itu tumbuh. Epitel kulit kita setiap detik berubah tuh. Cara kita melihat persahabatan berubah, cara kita melihat politik berubah. Gak ada yang final pada manusia selama dia hidup. Karena itu kita minta semua
pejabat itu paham asal usul kata itu, asal ngoceh itu. Apalagi kalau identitas itu berubah menjadi tadi chauvinism itu, yaitu pengabdian yang berlebih-lebih, fanatisme yang berlebih-lebih itu pada seseorang atau pada satu geng. Nggak mungkin ada percakapan kalau orang berlebih-lebih dalam politik itu mendewa-dewakan, itu namanya chauvinisme. Kata chauvinisme datang dari kata seorang prajurit Prancis namanya Nicolas Chauvin. Itu prajuritnya Napoleon dulu yang mengabdi habis-habisan pada Napoleon walaupun gajinya kecil. Ya begitunya Basar Istana kan, mengabdi walaupun gajinya kecil tapi tetap dia mengabdi kan. Jadi soal-soal semacam ini yang ingin kita hindari adalah sifat chauvinistik dari politik kita. Itu fanatik buta, nggak ada argumen, tiba-tiba nggak bisa dia yang paling baik apa dasarnya. Nah ini yang mau kita siramkan kembali pada publik supaya ke arah 2024 publik paham bahwa perdebatan politik dengan basis apapun orang akan uji dia di forum terbuka, bukan forum kasak-kusuk kayak musra. Nah kita mencoba melihat buku ini fungsinya adalah untuk menertibkan kembali kekacauan pikiran tentang the thing called identity politics itu. Yang dalam bahasa akademis ada istilah lain, politics of recognition. Yang ada di mana-mana di Kanada itu, politics of recognition itu dari awalnya udah berjalan di situ. Karena dianggap bahwa masyarakat Prancis di situ menuntut identity itu. Di Amerika juga begitu. Masyarakat minoritas feminisme menuntut identity di situ tuh. Kulit hitam menuntut identity karena dia ingin lihat identitasnya itu bukan pada Amerika tapi pada rooting namanya itu, mencari akar. Ketika mereka keluar dari Afrika, tangannya dibelenggu, di borgol segala macam, tapi akhirnya ada yang bisa jadi presiden tuh. Jadi apa yang salah dengan politik identitas itu? Yang salah adalah kecurigaan, kecemasan dan ketakutan pemerintah pada the revivalism of Muslim politics. Itu sebetulnya intinya, hanya itu. Padahal dalam sejarah Indonesia seringkali dianggap Islam itu mayoritas tapi nyalinya minoritas itu. Itu yang ditulis tesisnya tahun 59 oleh Profesor Wertheim, orang Belanda, dalam buku yang sampai sekarang masih dicetak ulang tuh. Muslim majority in minority mentality itu. Kenapa jadi minoritas? Ya karena selalu didorong sebagai non faktor. Tapi kalau kita baca sejarah kita, seluruh perlawanan awal ya dilakukan oleh pemimpin Muslim lah. Apa yang salah di situ? Sultan-sultan kita yang pertama kali berkelahi dengan Belanda tuh, dan itu adalah politisi-politisi Muslim. Dari mana sumbernya? Belum ada John Locke waktu itu, belum ada John Rawls, belum ada John Mukidi. Iya. Yang adalah keterangan yang diperoleh dari buku-buku kayak tadi itu. Bukunya Ibnu Khaldun yang mengajarkan bahwa pena lebih tajam dari pedang tuh. Maka berpikirlah orang tentang efek dari kolonialisme. Jadi asal usul politik identitas itu berakar kuat pada bangsa ini, pada kesultanan, pada Muslim, pada agama, pada etnis segala macam tuh. Itu dasarnya tuh. Kemudian demokrasi berkembang, lalu orang berpikir bahwa kalau dasarnya identitas, itu berarti bisa terjadi konflik identitas. Oleh karena itu demokrasi kasih jalan keluar. Identitas itu kita hormati, tapi beri kesempatan terjadinya cross-cutting identity itu, cross-cutting loyalties. Kalau saya orang Jakarta, saya ingin Anies Baswedan untuk jadi presiden. Kalau saya orang Jakarta, yes. Kalau Herso, orang Hindu, dia ingin presidennya itu adalah orang Hindu. Berarti Anies keluar dari pikiran dia tuh. Kalau panggilan kamu apa akrabnya? Panggilan Jakarta. Kang Eman, bukan orang Sunda. Pasti dia tidak menginginkan orang Sunda jadi presiden karena dia bukan orang Sunda. Demikian juga Ray. Kalau dia orang gila, dia pasti menginginkan orang gila jadi presiden tuh. Saya bicara tentang kalau.
Itu namanya identitas vertikal. Semua kita punya aspirasi supaya hal yang otentik pada kita dihasilkan melalui pemilu dan dia yang dipilih. Tapi kalau saya orang Jakarta dan menginginkan orang Jakarta jadi presiden, ternyata secara diuji oleh Al-Qatsar, orang itu koruptor, maka saya akan pindah pada Ray itu. Nggak apa-apa orang gila, tapi nggak korupsi itu. Itu yang namanya cross-cutting loyalties tuh. Dan itu yang dihalangi oleh kekuasaan. Pemerintah sekarang sebetulnya dia mendorong politik identitas kok. Supaya terjadi pelecehan pada yang mayoritas Muslim. Kita mesti baca secara terbalik tuh. Pikiran itu. Jangan tapi kemudian ya supaya begitu. Supaya nanti di ujungnya terlihat bahwa ini ada pertarungan dua oknum. Yang politik identitas dan yang politik istana tuh. Kan begitu kan caranya. Jadi sekali lagi di buku ini buku yang tiba pada waktunya tuh, untuk menerangkan bahwa bahkan anak judul buku itu adalah dari perspektif Islam. Jadi keterangan-keterangan ini yang kita ingin ucapkan pada publik supaya jangan sekali-kali masuk dalam jebakan sloganistik semacam itu. Kan itu intinya. Hal yang saya terangkan tadi itu namanya teori dari John Rawls tentang cross-cutting loyalties tadi, atau overlapping konsensus. Ada yang belajar politik, ilmu politik atau filsafat politik paham itu. Yang ditemukan dan sampai sekarang orang mengacu kalau ada kesulitan dengan politik identitas, call John Rawls itu. Bahkan dijadiin film di Amerika tuh. Satirnya begitu. Kalau di kita ada kesulitan dengan kekacauan pemilu, call Ray. Kalau ada masalah dengan kedunguan, call Mukidi. Jadi sekali lagi, buku ini hendak kita percakapkan dari dua versi itu. Versi akademiknya, yang tentu kita kasih kritik secara metodologi, secara konsepsional, the thing called identity itu. Tapi dia ada fungsi untuk mencerdaskan publik karena kebetulan hari-hari ini orang kembali disodorkan dengan model politik identitas yang hendak diawasi penggunaannya. Padahal semua mereka yang ada di istana, kalau dia paham tentang apa yang dibuat oleh siapa dulu, Herbert Feith, itu yang pertama-tama memetakan bahwa Indonesia memang hidup dengan politik identitas. Agama, di bagian sana nasionalisme, yang bagian sana sosialisme, bagian Kalimantan Sulawesi sosialisme, bagian bawah sini tradisionalisme, yang bagian sana agama. Hal yang udah ada di dalam riset, bahkan seorang Indonesianis yang paling bermutu pada waktu itu, Herbert Feith, menulis tentang dasar-dasar cara kita melihat Indonesia. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kita nggak mungkin mengatakan bahwa PDIP sudah tidak lagi Soekarnois. Marah PDIP pasti. Kenapa? Karena bagi dia identitasnya adalah Soekarnoisme. Karena itu dasarnya tuh. Jadi apa yang salah dalam persoalan kita hari ini? Yang salah ada presiden tidak mengerti masalahnya tuh. Itu aja, simple aja tuh. Nah, incapacity itu yang sebetulnya kita tidak kehendaki terjadi lagi di 2024. Supaya jangan ada pemimpin yang nggak paham sejarah, nggak mengerti dasar primer dari demokrasi, hal-hal elementer, dengan akibat beliau itu asal ngucap dan akhirnya dibully. Begitu dibully orang marah lagi, kok jangan membuli. Ya salah, bagaimana nggak dibully? Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira bisa kita percakapan hari ini, sambil mengucapkan terima kasih bahwa ada sebuah penerbit yang tetap konsisten untuk merawat pikiran bangsa ini dengan menerbitkan buku itu. Itu intinya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang disampaikan Bung Rocky itu saya catat ada dua hal. Satu, memperbincangkan soal menempatkan politik identitas pada tempatnya, pada makomnya gitu. Yang kedua juga menjawab pertanyaan banyak orang saya kira yang dalam beberapa hari terakhir ini, terutama khususnya mulai kemarin, sebenarnya di mana posisi Rocky Gerung ini setelah ketemu Pak Luhut sama ketemu Gibran gitu ya. Ini masih ngegas saja gitu, buktinya baru ketemu Gibran ya. Saya buka aja sekarang pertanyaan langsung ya. Udah dianggap cair ya. Ini banyak masih sampai sekarang
Di WhatsApp saya masih terus mengalir pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana posisi Rocky Gerung setelah ketemu dengan Gibran gitu ya. Oke, kita mari buka pertanyaan. Kita bagi aja ya dari ini, kita atur satu-satu gitu ya, di sini satu, di tengah satu, ini satu, tiga aja gitu. Siapa dulu ya?